Syukur buat berkat kasih anugerah Tuhan yang nyata bagi kami. Pagi hari ini kami dapat menikmati kebaikan Tuhan dan terutama buat firman Tuhan yang sebentar akan kami bersama-sama menikmatinya. Biar firman itu adalah kekuatan Allah bagi kami sehingga kami boleh melangkah hidup ini dalam perjalanan baik kehidupan dan iman kami dengan kekuatan baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami, setiap hati, setiap jiwa, dan setiap orang yang bersama-sama dengan kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami buka hati kami buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Hari ini kita akan langsung kepada firman Tuhan. Oke. Dalam siapapun. Lagi, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Beberapa hari yang telah kita lewati, kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang memberitakan tentang keselamatan. Ya, konsep-konsep keselamatan, ada banyak cara orang berbicara tentang konsep keselamatan. Tetapi satu hal yang menjadi dasar kita di dalam Yesus adalah keselamatan yang sejati. Dan Petrus dengan tuntunan Roh Kudus, setelah Roh Kudus menguasai setiap murid-murid Yesus, dan kita melihat betapa mereka berani memberitakan tentang nama, yaitu Yesus Kristus itu, sehingga berpengaruh besar di tengah-tengah masyarakat di zaman itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dan beberapa hari kemarin hambanya Calvin Sinain yang cukup sistematis menyampaikan tentang keselamatan. Dan memang itulah dicari oleh banyak orang. Sebab setiap manusia, di dalam jiwa manusia ada ruangan kosong di dalam jiwanya, dan itu tidak dapat diisi oleh harta dunia ini, melainkan dengan hal-hal yang ilahi, yaitu Tuhan sendiri. Sebab itu sifat manusia itu tetap ingin mencari Tuhan. Walaupun fakta di dalam kitab Kejadian bahwa hubungan manusia itu putus dengan Tuhan sehingga secara rohani dia mati rohaninya. Tetapi pada prinsipnya gen Tuhan ada dalam manusia itu selalu mencari dia. Itulah sebabnya kita tahu bahwa ketika zaman Nuh itu yang selamat hanya 8 orang dan beberapa pasangan binatang yang diizinkan masuk dalam bahtera itu. Itu artinya Tuhan ingin memurnikan kembali gennya dari setiap yang hidup supaya dapat diselamatkan. Karena ketika itu di zaman Nuh memang keadaan manusia rusak total sesuai dengan apa yang dikatakan dalam konsep teologi Calvinis bahwa total depravity itu betul, bahwa manusia sudah dibuat sedemikian rupa oleh iblis sehingga menghambat rencana iblis untuk menghambat, yaitu kerinduan Tuhan
satu saat akan datang Mesias. Kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita atau Mesias itu sudah dinubuatkan dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat ke-15, itu Tuhan mengatakan keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular itu. Dan juga kita melihat juga lebih jauh lagi di dalam Nuh, Kejadian Nuh, itu pun sudah dibuatkan tentang Mesias yang akan datang. Zaman Musa, 1400 tahun sebelum Yesus sudah disampaikan. Melewati Daud, 1000 tahun sebelum Yesus lahir pun sudah dinubuatkan tentang Mesias. Yesaya 700 tahun, bahkan Yeremia 600 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Jadi menurut perhitungan ahli kitab, khususnya kitab atau tokoh-tokoh agama Yahudi, memang tepat sebenarnya Mesias itu datang. Sudah ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang persoalannya, mereka dalam keadaan kungkungan penjajahan Romawi, sehingga yang mereka harapkan adalah Mesias yang datang dari atas langsung membela mereka. Tapi ternyata Yesus yang lemah, bayi Yesus yang lemah itu, yang tidak mungkin menurut mereka, dan mereka tahu sumbernya melewati Yusuf si tukang kayu, dan Maria adalah perempuan biasa menurut mereka. Tapi mereka tidak tahu rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang luar biasa untuk keselamatan manusia. Oleh sebab itu sampai hari ini kita melihat hanya sedikit orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, lebih banyak di Palestina. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Petrus mengatakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Kita tahu ketika itu Petrus sedang dalam keadaan ditekan, dihambat, dan supaya mereka tidak berbicara tentang nama itu. Tetapi mereka katakan tidak mungkin kami menahan, tidak mungkin kami tidak berbicara, karena kami melihat dan mendengar langsung tentang suara bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi manusia. Oleh sebab itu melewati kebangkitan Yesus dari kematian, dari dunia orang mati, dan dia telah mengalahkan maut. 3 hari, 3 malam dia ada di dalam kerajaan maut, bahkan sampai ke dasar maut. Dia mengatakan, hei maut, di mana sengatmu? Dan dia bangkit dari kematian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kita melihat bahwa apa tujuan dia bangkit. Tuhan ingin supaya umat Tuhan, murid-muridnya diteguhkan kembali bahwa apa yang disampaikannya sebelum dia disalib di Golgota, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Tuhan mengutus, bahkan melengkapi orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih, saya secara langsung melihat tempat kuburan Tuhan Yesus yang dimana dia telah dibangkitkan 2000 tahun yang lalu. Di depan kuburan itu tertulis, He is not here for his reason. Artinya, dia tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Itulah sebabnya kebangkitan itulah yang ditutup-tutupi. Sejak awal narasi yaitu untuk menutup kuasa kebangkitan itu sudah nyata. Bahwa penjaga-penjaga atau serdadu-serdadu Romawi itu disuruh supaya menyaksikan saksi dusta. Berkata kepada orang bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan dicuri oleh murid-muridnya. Dan juga banyak konsep-konsep lain tentang kebangkitan Yesus menutupi kuasa kebangkitan itu. Ada mengatakan mereka salah masuk tempat kubur murid-murid Yesus dan mengatakan Yesus bangkit. Padahal katanya bahwa tempat ruang kuburnya lain di situ. Ini ada. Dan saya membaca juga yaitu seorang teologi
Jerman mengatakan, ya Adolf Altman mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi yang bangkit adalah pengajarannya. Nah, ini orang menutup kebangkitannya, kuasa kebangkitan itu. Bahkan ada juga seorang dosen di Indonesia. Berarti dia punya pendidikan tinggi. Tapi dia mengatakan apa? Yesus tidak bangkit. Yesus tidak mati. Yesus tidak naik ke surga. Bahkan Yesus tidak lahir. Sebab itu hanya ilusi. Hanya pikiran manusia. Dan dibuat satu narasi sejarah. Nah ini kan sangat parah sekali. Oleh sebab itu yang ditakuti oleh iblis, kesaksian kebangkitan Tuhan. Bahkan di kitab lain mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tetapi orang yang menyerupai wajah Yesus yang disalibkan. Dan Yesus setelah mau ditangkap, dia langsung naik ke surga. Itu katanya di dalam kitab yang lain. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak konsep-konsep pengajaran hari-hari ini yang menyesatkan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus betul-betul telah disalibkan, mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Setelah dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang percaya. Dan suatu saat nanti dia akan datang kembali, menjemput saya dan saudara. Di awan-awan yang permai kita akan bertemu dalam pertemuan yang suci dan mulia itu. Di mana orang yang hidup akan dirubah sekejap dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Dan yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dengan kebangkitan, dengan tubuh kemuliaan juga akan bertemu Tuhan di awan-awan yang permai. Ini menjadi keyakinan kita. Kalau kita Tuhan telah meneguhkan kita, mengutus kita, bahkan melengkapi setiap anak-anaknya. Hari-hari ini ada kegerakan pemberitaan Injil. Kabar sukacita ini sedang masif. Beberapa negara yang dulunya notabene tidak mungkin, tetapi dimungkinkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus sedang bergerak dari Asia kembali kepada Asia lagi. Berarti sudah hampir selesai waktunya. Kita melihat bagaimana kaki Dian itu menyinari seluruh dunia. Memang bercahaya dari Asia, Eropa, Afrika, Amerika, benua Australia sampai sekarang kembali ke Asia. Maka tidak heran kalau di Asia beberapa negara terjadi kegerakan rohani yang besar. Orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Dan itu tidak lepas dari doa kita semua. Saya percaya doa kita tidak akan pernah tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan itu membuat kebangkitan pemberitaan Injil di seluruh dunia semakin nyata. Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi dasar kita pagi hari ini. Supaya kita tetap melayani Tuhan. Tetap memberikan yang terbaik dalam pemberitaan Injil ini. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Di dalam Markus 16 ayat 16 dan 17. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Bahkan Tuhan kita akan yaitu mendapat bahasa-bahasa baru. Bahkan berdoa kepada orang sakit akan disembuhkan. Puji Tuhan. Tadi malam kami ada KKR. Ya, jadi saya salut dengan pendeta itu mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan orang. Tapi yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus, orang Nazaret itu yang ada di tengah-tengah kita. Dan banyak kuasa kesembuhan yang dinyatakan kepada setiap orang yang datang dalam keadaan sakit disembuhkan. Dan gereja Tuhan pada akhir-akhir ini, gereja Tuhan yang dinamis adalah gereja Tuhan yang memiliki kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini akan menjadi bahagian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Allah kami yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Dan kami percaya juga hari ini firman-Mu itulah yang akan meneguhkan setiap kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan,
dan kami juga akan melaksanakan apa yang Tuhan mau bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Mengucap syukur buat anugerah-Mu, berkati pemberitaan Injil, berkati semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa sesuai Tuhan telah ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikudus kerajaan-Mu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kembali.